Selamat malam. Teruntuk hati yang pernah tersakiti atau mungkin sedang tersakiti. Gue Anom dari podcast Teman Tidur yang akan menemani tidur lo pada malam hari ini. Hai, yang malam ini sedang patah hati. Tenang saja, kamu tidak sendiri. Aku pun pernah begitu. Pernah menangis sejadi-jadinya, pernah patah sepatah-patahnya, pernah hancur sehancur-hancurnya, pernah butuh pelampiasan setidaknya untuk malam ini. Maklumi saja, kita ini manusia. Rasanya aneh untuk menuliskan sajak seperti ini, tapi kurasa ini sedikit membantu. Seakan semua yang ada di benakmu bisa sedikit merasa lega. Menyakitkan rasanya ketika seseorang yang kita cintai memutuskan untuk pergi, atau ketika kita harus dihadapkan dengan kehilangan sosok yang itu adalah penyemangat hidup kita. Selepas ini gue mau cerita tentang pengalaman pribadi yang gue rasa itu yang pernah gue alami. Dan semoga ada pelajaran yang bisa diambil nanti dari cerita gue. Pernah gak sih kalian gak sengaja kenal, lalu kalian mulai saling berbicara, saling bercerita masalah masing-masing. Kamu mulai nyaman dengannya, kamu merasa ia juga nyaman denganmu. Lalu kamu mulai berpikir, ia adalah masa depanmu nanti. Kamu merasa sangat bahagia saat itu. Kalian saling terbuka satu sama lain. Dan kamu mulai berharap akan hubungan lebih lanjut kalian. Ya, selama ini kalian hanya sebatas friendzone. Kamu tak tahu karena apa, tiba-tiba dia mulai jarang membalas pesanmu lagi. Lalu hubungan kalian merenggang. Ia hilang dan rasanya seperti sudah diterbangkan setinggi-tingginya, lalu dijatuhkan ke bumi dengan sangat keras. Satu kata, sakit. Sangat menyakitkan. Ya, mungkin beberapa dari kita pernah ada di posisi itu. Posisi di mana kita berharap penuh, tapi pada akhirnya kita terluka dan dikecewakan oleh harapan diri kita sendiri yang beranggapan bahwa dia yang terbaik untuk kita. Ya, it's okay. Semua berhak menerima luka. Anggap saja itu konsekuensi dari apa yang pernah kita alami atau apa yang pernah kita lakukan. Setelah sekian lama lari dari kenyataan, kini saya pribadi dan kalian harus berhenti untuk mulai menerimanya. Berhenti untuk mengingatnya, berhenti untuk berhalusinasi tetap hidup dengannya, berhenti untuk beranggapan bahwa ia akan kembali. Karena semua yang pergi hanya akan digantikan oleh yang jauh lebih baik. Bukan dengan cara mengembalikan sosok yang sama. Itu akan membuat kita bahagia. Mungkin saja itu hanya akan menyebabkan luka yang kedua kali. Berapa banyak air mata yang sudah kita keluarkan untuk dia, yang kita anggap bahwa dia yang terbaik. Tangisan hanya mengacaukan segalanya, tetapi senyuman membuat mereka yakin bahwa aku tegar. Mungkin satu-satunya cara untuk memperlihatkan kepada semua orang bahwa aku baik-baik saja, I am fine. Gue baik-baik aja, gue oke. Itu dengan cara senyum. Tapi itu semua gak menutupi luka yang selama ini kita rasa. Itu semua gak mengurangi beban yang selama ini kita derita.
Hanya karena kita senyum kepada semua orang, bukan berarti kita baik-baik aja. Boleh jadi kita ada di posisi dimana yang sangat berat untuk dihadapi. Ya, itu yang pernah gue alami. Ya mungkin di situ gue mau bercerita tentang beberapa cerita tentang yang pernah gue alami. Mohon maaf jika pada podcast kali ini rasanya gue kurang bersemangat, karena beberapa dari teman-teman subscriber meminta untuk membahas tentang broken heart, yang gue pribadi pernah mengalami itu. Dulu gue pernah ngisi di salah satu acara di salah satu aplikasi yang kebetulan gue jadi narasumber di sana. Di tengah-tengah acara berlangsung, ada seorang wanita yang datang mendengarkan lalu follow, tapi gue gak follow back karena gue gak kenal. Setelah sekian lama, gue ketemu lagi sama dia di ruangan yang berbeda. Kebetulan di sana ada teman gue juga, perempuan tentunya. Setelah itu, dari perbincangan singkat kami, saya minta nomor WhatsApp-nya. Ternyata dia punya ikatan hati. Ya, mungkin cerita ini akan panjang. Lambat laun, pertamanya gue nolak, karena gue tahu hal itu gak akan mungkin terjadi. Gue gak akan mungkin sama dia. Oke, mungkin bisa kita mulai pelan-pelan ya. Setelah dari perbincangan singkat, kebetulan posisi gue lagi di pondok, tepatnya Darul Bahjah, Legok, Tangerang, Banten. Posisi dimana saat itu gue lagi terpuruk. Dia hadir dan membawa kebahagiaan yang awalnya gue kira dia yang terbaik. Dia yang terbaik, tapi dia gak berhasil untuk menemani hidup sampai mati. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami baik-baik aja. Dia kuliah di salah satu kabupaten, dan saya pada saat itu di pondok. Banyak hal yang sangat mengesankan pada hubungan ini. Sebut saja namanya Fatimah. Dia tinggal di Jakarta dan lahir di sana pada tanggal 20 bulan 3 tahun 2000. Kenapa dia begitu spesial dan kenapa dia begitu sangat dilupakan? Nanti kalian pasti paham apa alasannya. Kalian pasti ngerti dan kalian pasti menganggap bahwa ini hal yang wajar saja terjadi pada jiwa yang sedang mencintai. Dia seorang hafizah. Dia juga orang baik. Dia orang pintar. Dia alim. Dia soleha dan dia orang kuat. Dia wanita kuat. Sebut saja Ratu Puncak Gunung Mahameru. Dia punya penyakit yang mengharuskannya bolak-balik ke rumah sakit. Entah apa penyakitnya, karena sampai saat ini, sampai saat dimana dia pergi tentunya, bukan sampai saat ini, dia tidak pernah menjelaskan apa yang sedang dia alami. Dia sakit pada bagian otak. Yang saya tahu, rasa sakit itu bermula saat dia menghafal Al-Quran dulu. Dia gadis yang cantik, dan uniknya saya belum pernah ketemu sama dia. Hanya sebatas di sosial media, dan kita saling percaya lalu saling berkomitmen untuk menunggu sampai pada waktunya dia pergi lebih dulu. Selama dia kuliah di Jogja, komunikasi kita lancar. Dan saya belum percaya bahwa dia cinta sama saya. Gue gak percaya. Gue gak yakin. Akhirnya
Saya coba untuk meyakinkan diri dengan cara bilang ke dia bahwa kalau memang kamu suka sama saya, nanti sepulangnya kamu dari sana, kamu bilang sama ayah kamu bahwa kamu kenal dengan seorang pria, yaitu saya, dan katakan padanya, apa yang dikatakan oleh ayahmu adalah apa yang akan saya ikuti. Andai ayahmu pun tidak merestui, maka saya akan pergi. Tapi jika merestui, ayo kita mulai semuanya dari nol. Wanita ini hebat. Dia meyakinkan saya, dia menguatkan saya, dia memberi saya energi positif. Cinta. Lalu setelah pulangnya dia dari kuliah sampai di terminal pada saat itu, dia katakan hal yang sejujurnya kepada ayahnya. Tapi ayahnya merespon seperti biasa aja. Ya mungkin kayak, oh teman gitu, cuman teman ya. Seiring berjalannya waktu, komunikasi kami berlanjut. Ada satu momen, satu waktu penting yang gue rasa itu bikin gue percaya sama dia. Dimana pada saat itu gue mau ikut event, ada event perlombaan, dan gue ikut. Gue mutusin buat ngasih rekaman video gue, rekaman suara tentunya ya, bukan video, ke dia untuk dilihat apakah ada yang kurang dan yang salah dari rekaman itu. Tiba-tiba ayahnya yang merespon. Ayahnya memberi saran untuk menambahkan cerita tentang Ukasha. Ukasha itu salah seorang sahabat Nabi yang dia durhaka kepada ibunya. Karena respon baik dari ayahnya, di situ gue benar-benar yakin dan gue percaya. Sehingga banyak hal yang terjadi di hubungan kami yang gak masuk ke logika. Dia sepertinya bukan wanita biasa. Tapi bukan itu poinnya. Yang membuat saya merasa kehilangan adalah ketika dia berkata bahwa aku ini kamu dan kamu adalah aku. Kita akan tetap bersama, baik hidup maupun mati. Men, coba lu semua bayangin ketika seseorang yang lu cinta tiba-tiba berkata seperti itu, yang itu adalah perkataan bukan main-main. Bahkan kalau memang dokter memvonis dirinya sakit yang membutuhkan donor, kalau gue harus mendonorkan semua dari tubuh gue rela. Gue ikhlas buat mati asal dia hidup. Dan ungkapan ini bukan sebuah gombal atau ya, ini jujur. This my life. Ini hidup gue. Apa yang gue ceritakan ini adalah apa yang pernah terjadi. Dia baik. Bahkan kebaikannya selama dia dulu ada, itu gak pernah gue ngeliat satupun kesalahan di dalam diri dia. Memang tidak ada wanita yang sempurna, tapi ketika kita saling menyempurnakan, maka yang tidak sempurna pun akan menjadi sempurna, karena saling menyempurnakan satu sama lain. Boleh disebut dalam hubungan itu gue iblisnya, dia malaikatnya, atau gue Fir'aunnya, dia Siti Asyahnya. Dia gak pernah berhenti untuk setiap hari ngingetin gue sholat. Jangan lupa sholat, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Bahkan pada detik terakhir dimana dia pergi, gue bilang, apa yang mau lu minta dari gue? Dia cuma bilang, jaga diri, jaga sholat. Jaga diri, jaga sholat. Perihal orang yang mencintai udah gue bahas di video gue sebelumnya, bahwa sosok yang benar-benar cinta sama kamu adalah dia yang senantiasa mengingatkan kamu kepada sholat, kebaikan. Dia pergi, dia hilang. Men, ini bukan sebuah podcast cerita tentang luka gue atau kayak gimana. Gue cuma pengen jujur tentang apa yang pernah gue alami. Gue gak ada maksud buat lu semua jadi ikut terharu atau kayak gimana, atau nangis. Gue gak ada, karena memang ini yang gue alamin. Ya, setelah itu hingga tiba waktu dimana dia pergi. Buat kalian yang perempuan,
Kata siapa saya tidak menemukan wanita yang baik pada hari ini? Saya menemukan. Bayangkan, dia mahasiswi perbandingan mazhab. Dia hafiz Quran, hafizah. Dia baik. Dia rajin melakukan sholat sunnah. Dia selalu berzikir. Dia menghabiskan banyak waktunya untuk membaca buku dan tidak peduli dengan sekelilingnya, apalagi pergibahan. Dia mungkin ketika saya masih bersama dia lalu saya membanggakan dia, itu hal yang biasa terjadi dalam sebuah hubungan. Tapi ketika dia telah tiada dan saya menceritakan hal tentangnya, berarti itu adalah kejujuran, bukan? Jadi lama saya terpuruk ketika kehilangan dia. Lama. Bahkan kami berencana untuk 3 tahun yang akan datang akan menikah, lalu membuat sebuah planning untuk kebaikan umat. Tapi akhirnya apa? Itu semua hancur. Ya, hancur. Dan akhirnya ketika dia pergi, gue seakan gak punya schedule untuk melanjutin hidup. Sakit. Gue banyak menghabiskan waktu di kamar. Gue banyak menghabiskan waktu untuk menyoret-nyoret tembok, menulis kata-kata. Banyak lah. Salah satu kata-katanya adalah, kau yang memintaku untuk berjuang, kau pula yang menyuruhku untuk pergi. Bucin banget ya. Karena faktanya luka ini begitu menyakitkan. Jika boleh memilih, aku lebih memilih untuk tidak mengenal kamu daripada harus melupakan kamu. Mungkin itu yang pernah kita alami. Kehilangan, kekecewaan, terluka, bahkan luka itu berkepanjangan. Tapi jangan khawatir, semua punya batas waktu. Mungkin hari itu kita sangat terluka, tapi jangan pernah tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kita berhak untuk bahagia dengan cara masing-masing, yang mungkin Tuhan sedang merencanakan itu untuk kita. Yang pergi, biarlah pergi. Yang datang, biarlah datang. Dan yang bertahan, tetap bertahan. Hidup bukan untuk menyesali apa yang sudah hilang. Bukan pula untuk menolak apa yang ditakdirkan Tuhan. Apalagi menyia-nyiakan sesuatu yang sudah ada dan yang sudah diberikan. Tetap semangat. Karena sebaik-baiknya cinta adalah cinta yang tidak pernah mempertemukanmu dengan luka. Gue akan mundur diri. Semoga dari cerita ini ada manfaatnya. Banyak pelajaran juga yang bisa kalian ambil, terutama untuk diri saya khususnya. Dan gue berharap kita menyikapi luka dan kekecewaan itu dengan lapang dada dan bijaksana. Gue akan selamat malam. Semoga tidurmu nyenyak dan mimpimu indah. Wassalam.